dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita dengan memulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita Lughatul Hadis, matan dari kitab Tanqihul Qaul karangan dari Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, masih membahas tentang fadilah masjid. Fadilah masjid halaman 24. Hadis yang keberapa? Hadis yang kedua di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam irtafa'ati. Ya, irtafa'ati. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irtafa'atil masajid. Nah, masjid-masjid itu naik. Maksudnya naik itu apa? Nah, melapor, ya, melapor kepada para malaikat. Syakiyatan, mengeluh, ya, mengeluh. Min ahliha, mengeluhkan daripada ahlinya. Maksudnya penghuni-penghuni masjid. Alladzina yatakallamuna fiha, yang mana penghuni-penghuni masjid itu yatakallamuna, selalu membicarakan fiha, di dalamnya, bikalamin dunia, dengan perkataan-perkataan dunia. Nah, itu juga sudah dibahas ya oleh Ustaz Hisam ya sebelumnya. Di hadis yang sebelumnya itu ada, kalau nggak salah ini di awal ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamin dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Barang siapa yang berbicara masalah dunia di dalam masjid, maka dihapuslah amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Bayangkan Ibu ya, bayangkan Bapak, kita umur berapa tahun ya, kita hidup di dunia ini, tidak tahu umatnya Nabi usia 63. Kalaupun lebih berarti dikasih bonus sama Allah. Kalau 40 tahun gara-gara kita ngomongin masalah dunia di dalam masjid, habislah kita. Ya, apa yang harus kita persiapkan nanti, gitu ya, di alam barzah, di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya. Masjid itu adalah baitul mukmin. Ya, masjid itu tempatnya, rumahnya setiap mukmin. Nah, di dalam masjid itu, di dalamnya tentunya tidak boleh ada obrolan-obrolan masalah-masalah dunia atau yang tidak layak diobrolkan. Ya, kita juga harus tahu ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebaik-baiknya orang Islam itu meninggalkan hal yang tidak layak baginya. Ya, hal yang pertama adalah lisan kita. Ngomong yang tidak ada gunanya di dalam masjid. Misalkan apa? Punten ya bapak-bapak gitu. Misalkan ada jamaah di masjid yang ngomongin masalah bola, ya, atau ngomongin batur, nah gitu ya, ngomongin orang lain di dalam masjid, hasud, iri, dengki di dalam masjid diobrolin, atau punten ya, ngomongin masalah jorok gitu. Ya, ngomongin masalah jorok bukan berarti begini. Seorang ustadz yang menjelaskan ilmu fikih pasti di situ ada ya Bu ya. Misalkan secara terbuka di situ ada misalnya punten masalah jima, bab jima. Nah, itu harus diterangkan. Itu bukan niat untuk membahas suatu kejorokan, bukan. Tapi apa? Ini beda lagi kalau obrolan-obrolannya tidak senonoh ya, jorok, bahkan punten gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada orang yang hobinya menceritakan hubungan suami istrinya di rumah. Nah, itu tidak boleh kata Rasul. Ya, jangan ngomongin ke bapak-bapaknya. Sedang Pak tadi teh
Wong tadi abdi mah beres 2 ronde. Nauzubillah min dzalik. Jangan begitu. Ya, jangan diobrolin masalah-masalah seperti itu kepada temannya. Itu nggak boleh, masalah pribadi. Nauzubillah ya. Itu mah duaan aja, udah suami dan istrinya saja. Jadi jangan diomong-omongin. Nah, itu menimbulkan dosa dan obrolannya sia-sia. Laguan gitu ya, laguan. Bahkan kalau setiap hari Jumat juga ya, setiap hari Jumat itu Bilal selalu mengingatkan ya. Ayyuhan nas ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah wasma'u wa atiu ala man qalahu al-khatib ala mimbar la'allakum tuflihun. Ansitu rahimakumullah. Ketika sholat Jumat nih, laki-laki, bapak-bapak ya, semuanya harus mengerti ketika khutbah Jumat 2 kali khutbah itu tidak boleh ada sesuatu yang dianggapnya sia-sia. Jangankan begini Bu ya, jangankan ngomong. Punten ini mah. Misalkan kita mainin kancing, mainin karpet, bulu-bulu karpet itu di kita. Itu lagu. Ya, laguan, sia-sia. Jumatannya batal. Jumatan batal. Khotib berkhutbah kita nggak dengerin, ya malah main-main apa aja, tapi mulut nggak ngomong. Atau misalkan di sebelah kita lagi ada anak kecil, ya berisik, terus dia begini, isyarat dong, tapi nggak ada suara, nah, batal, yang ini batal. Begitu, ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai gandeng, ini khutbah, yang ngomongnya juga batal, ya. Itu sama seperti kita lagi sholat sebetulnya. 2 kali khutbah itu 2 pengganti 2 rakaat. Ya kan, kalau sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sholat Jumat 2 rakaat ditambah khutbahnya 2 kali, itu pengganti. Jadi jangan sampai ketika 2 kali khutbah itu kita ngomong atau sebagaimana ya pakai isyarat dan bentuk apapun. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun ada anak kecil berisik di sebelahnya, diamin aja. Diam ya, jangan kita ingatkan, udah diam aja. Nanti kalau sudah beres sholat Jumatnya, barulah ya kasih tahu bapak kamu mana. Nah, jangan-jangan bapaknya tuh sholat Jumat, ya bapaknya ditahu ya budaknya, ya masih sholat Jumat, bapaknya nonton TV. Nauzubillah min ya, itu semua harus kita ketahui bersama. Nah, itu di dalam masjid ya, tidak boleh ngomongin masalah jualan, masalah seragam pengajian. Gak usah, jangan di dalam masjid. Jangan ya. Itu kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat ya. Bagus memang kalau ada seragam ya, supaya kompak katanya. Ya, Ustaz dimulai dari pakaian nanti mengalirnya ke hati katanya ya. Dari mulai pakaiannya seragam, nanti hatinya jadi kompak katanya. Bagus, kreatif, tapi jangan ngomonginnya di dalam masjid. Ya, masjid bukan tempat ngobrolin yang semacam itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian apa? Masjid itu naik, melapor. Nah, melapor, mengeluhkan orang-orang yang membicarakan masalah dunia. Fatastakbiruha al malaikah, maka para malaikat menyambutnya. Ya, malaikat menyambutnya, fatakulu, maka malaikat itu berkata kepada masjid, irji'i, katanya, pulanglah kamu, ya, kembalilah. Faqad, ini teh buisna ya, harusnya bukan ba'asna. Faqad buisna, sesungguhnya kami diutus bihalakihim, untuk membinasakan mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang suka ngomong masalah dunia di dalam masjid, dibinasakan sama malaikat. Tuh bayangkan ya Bu ya, dibinasakannya di mana? Nanti di dalam api. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kita mudah-mudahan dijauhkan ya Bu ya. Ini mulut ini memang luar biasa Bu, lisan kita ini ya. Kadang seorang ustadz, seorang kiai juga diuji ya, diuji lisannya ya. Saya kadang suka berdoa, ya Allah mudah-mudahan pas lagi ngajar enggak kepleset mulut ya. Nauzubillah Bu ya. Kalau misalkan kepleset mulut, hal yang saya tidak tahu, saya tidak akan mau menerangkan. Gak mau saya ya. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz ini hukumnya ini apa? Ilmu saya belum sampai itu. Udah saya bilang saya belum bisa menjawabnya. Nanti mungkin saya tanyakan kepada guru saya. Ini begitu ya.
Ini mulut itu apa ya? Ibaratnya lisan ini kalau kita pergunakan yang bukan pada tempatnya bahaya. Ya bahaya kita ya. Bu, jangankan begitu ya, jangan begitu. Kalau misalnya kita lagi di jalan ya. Ada orang di angkot, kita di motor misalnya. Ada orang di angkot punten ya bersin. Keluar itunya si ingusnya. Di motor kita gitu ya. Ya ketawanya sedikit ngeledek. Nah, itu dia melihat kita. Aduh, dia malu, kita harus minta maaf sama dia. Coba itu ya, padahal kita cuma ketawa sedikit gitu ya, kita menertawakan. Caranya bagaimana Bu? Kalau kita tidak mau atau terhindar dari dosa itu, kalau kejadian seperti itu kita pura-pura nggak lihat, ya pura-pura nggak lihat. Atau misalkan ibu, lagi mau berangkat ngaji, ya ada teman ibu itu pakai gamis panjang, bekas hujan di jalan, itu jalan ya Bu ya, ini sore dah. Kita pura-pura aja nggak lihat gitu ya, takut dia malu ya. Jangan begini, kade antu ibu hati-hati sampai ketawa, itu dosa Bu, nggak boleh. Atau begini, punten Bu ya, ada orang yang belum nikah, ibu teh bilang gini atau bapak bilang gini, iraha antu arek nikah teh umur geus sabaraha. Nah, nggak boleh, kita nggak boleh itu. Omongan itu menyinggung ya. Masalah jodoh ya, masalah jodoh itu Allah yang pegang. Nggak boleh kita begitu. Atau misalkan udah nikah ya, kumaha entos isikan istri teh. Nah, nggak boleh juga Bu, nggak boleh ya. Punya anak satu, anak sabaraha hiji, nambah tuh. Coba itu ya, dunia ya, setiap hari begitu ya. Katanya orang yang dari mulai belum bekerja ya, dari seorang yang belum bekerja ya, itu katanya belum bahagia. Kalau udah bekerja katanya bahagia, tapi apa? Belum punya jodoh. Udah punya jodoh katanya bahagia. Ditanyain anak ya, punya anak satu, belum bahagia juga ya. Masyarakat selalu nanya, iraha bukan anak deui, iraha bukan anak. Akhirnya kok hidup saya merasa gak bahagia ya? Nah ya, jangan didengerin Bu. Kalau ada orang yang seperti itu jangan didengar. Karena apa Bu? Kita itu harus bahagia. Kenapa? Syukuri. Yang belum nikah bersyukur juga. Coba kalau udah nikah susah mau ngaji, benar gak? Rewel udah. Betul gak Bu? Anak itu kadang suka ngeganggu. Makanya dalam Al-Quran apa? Di dalam Al-Quran, anakmu, istrimu itu bisa jadi musuh. Betul? Bisa jadi musuh. Ya, bapaknya mau ke masjid, anaknya nahan-nahan. Ya, emang anak belum ngerti apa-apa. Ya, kasih tahu anaknya. Ya, atau tolong ke ibunya, Bu, dipegang nih anaknya. Pengen sama bapaknya dulu. Ya, begitu. Atau ibunya lagi ya, mau ngaji bapaknya, Pak, pulang ngaji, jalan-jalan dulu. Nah, itu ya, itu mengganggu, itu menghambat. Nah, kasih tahu, jangan kita marahi, ya, menghambat kita pelan-pelan kasih tahu. Nah, jangan sampai istri, anak, atau mungkin istrinya, suaminya, anaknya bisa jadi musuh, ya. Musuh itu dalam Al-Quran, ya. Kalau kita tidak mengaji, gitu, ya. Kalau kita tidak mengaji, bisa sampai kejadian seperti itu. Kalau kita yang ngaji juga bisa ada kayak gitu tadi, suaminya begitu. Jangan-jangan begitu ya, jangan punten Bu ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimarahi sama istrinya. Coba ayo, segitu sahabat. Ya, tapi apa? Sayyidina Umar tidak marah. Ya, sebab apa? Mungkin istrinya lagi capek ngurus anak, ya, ngepel, nyetrika, nyuci, gitu kan? Capek. Sebetulnya Bu ya, ini mah bukan membela ibu-ibu, ya, bukan membela ibu-ibu. Di dalam kitab apa gitu ya, itu diterangkan bahwa masak itu ya, masak itu bukan pekerjaan wajib bagi seorang istri. Itu amalan sunnah.
amalan sunnah, membantu suaminya, melayani suaminya, ya, mengerjakan hal itu semua. Makanya disebut istri soleha. Tapi itu bukan pekerjaan yang diwajibkan bagi seorang istri. Makanya ketika seorang istri mungkin ya, kalau misalkan tidak masak, ya, suaminya lapar, tetap kita harus layani, ya, sebagai istri, beli masakan dan sebagainya, begitu, ya. Tapi bukan harus diwajibkan, enggak, jangan sampai seperti itu, ya. Bukan wajib, itu bukan perkara wajib, ya, bagi seorang istri. Nah, kemudian waqala tadi mana? Faqad ba'u isna bihalakihim, itu ya, balik lagi gitu. Maka sungguh kami diutus, para malaikat itu diutus untuk membinasakan orang-orang yang selalu membicarakan perkara dunia di dalam masjid. Bu, kalau di api neraka itu, di dalam neraka itu, malaikat itu banyak, malaikat Jabaniyah, ya, malaikat Jabaniyah banyak. Satu orang, menurut satu riwayat, satu orang yang masuk ke dalam neraka itu 11 malaikat disiksa sama 11 satu orang, ya. Malaikat itu, Bu, satu aja kan gini. Kalau dalam bahasa Arab malaikat itu sebetulnya bentuk jamak, ya, bisa deh. Malaikat itu bentuk jamak taksir dari malakun. Malakun itu satu malaikat. Malakun, malakani, al malaikat, ya. Malaikat itu banyak, ya. Ketika di dalam neraka, na'udzubillah, 11 malaikat untuk satu orang, itu tujuannya untuk menyiksa satu orang itu. Ada yang membanting, ada yang menyeret, macam-macam lah, Bu, ya. Nah, kita itu harus paham dan harus ngerti itu nanti di akhir dunia ini, kiamat, kita masuk ke dalam akhirat, yang hal yang kita takutkan itu, ya. Hal yang kita takutkan itu. Makanya apa? Biasakan diri ini dalam kehidupan sehari, dalam pembiasaan yang baik. Misalkan ngaji terus, ya, istiqomah terus. Suatu hari nanti, Ibu, ya, kalau dicabut nyawa mungkin dalam keadaan ngaji, ya. Zikir basah, ini lidah ini basah terus berzikir. Nah, karena terbiasa, ya, ketika Ibu di alam bawah sadar, ketika sakaratul maut, yang diucapkan di mulut ini adalah zikir. Ya, itu pembiasaannya. Makanya pembiasaan di dunia ini kita dengan hal-hal yang baik-baik, ya. Nasihat ke orang, saya nasihat ke ibu belum tentu saya bisa mengerjakan, ya. Ibu pun atau bapak pun punya hak menasehati ustaz, ya. Sama-sama wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Nanti ketika nanti di padang mahsyar, apakah ada lagi yang mau menasehati kita? Gak ada, ya. Wal tafatis sabubis, ya, lutut ketemu lutut, gitu ya, bisa deh. Coba lutut ketemu berdiri semua, nggak ada yang duduk, ya, nggak ada yang duduk, semuanya berdiri dan kepala ini menengadah melihat amalan, ya, melihat amalan kita selama di dunia, belangnya hati kita, ya, culasnya diri kita, ya, mata kita nih jahat. Makanya ada di doa di majmu ini ada doa syarrul ain, ya. Ada doa syarrul ain, kejahatan mata. Nah, ya, kejahatan mata kita ini bisa jahat, ya. Kita lihat anak, misalkan, ya, anak kelihatannya lucu, ya. Kita nggak sengaja begini, lucu amat kita budak, ya. Ih, lucu banget itu anak. Dalam hati tiba-tiba, Bu, besoknya anaknya kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu gara-gara jahatnya mata kita. Bisa begitu. Muji manusia boleh enggak? Memuji manusia boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Memuji manusia tidak. Yang kita puji itu siapa harus? Allah. Yang kita puji itu Allah. Ketika kita dipuji nih, Bu, ya, misalkan gini, aduh si ibu mah bager ka majelis wae istiqomah ngajina, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Kembalikan kepada Allah supaya tidak terjadi gara-gara akibat jahatnya mata kita. Begitu. Ada orang naik motor, ya, pakai motor gede, gagah amat itu mau. Di depan ada tiang juga,
Makanya apa? Ada doanya itu syarul ain. Kita baca, ya kita baca. Anak misalnya bun dan buyang nggak bisa diem. Nah kita baca, ya baca syarul ain. Ditiupin ke ayah sama ibu bapaknya, diminumin ke anak setiap hari. Insya Allah jadi baik. Ya. Ini mah Ustadz air putih biasa. Oh jangan dikira ibu. Kita harus yakin. Harus yakin baca. Ya tadi zikir nih ya. Baca Rotibul Hadad. Doa-doa semua nih. Bukan hanya satu orang. Ini ada berapa orang tuh. Nih di sini ada bawa air putih ini. Diminum. Kasih ke anaknya. Itu keberkahan dari doa. Ibu ya. Itu bisa mempengaruhi dirinya. Sampai dia nanti sudah dewasa. Serius Bu, jangankan begitu. Efek dari ibu sering mengaji, nasehatin anak itu membekas dalam hatinya. Ya, ibu sering ngaji, sering wirid, sering ngaji, ngasih tahu anaknya deh, atau deh sing bagel, itu keinget terus sama anaknya, keinget terus. Ya, beda orang yang menasehati tapi kurang ketakwaannya. Ya, kurang ketakwaannya, ruhnya kurang. Ya, ruhnya kurang. Dinasehatin dan tetap aja anaknya begitu, ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya beruntung ibu ya ditakdirkan sama Allah ini kita bisa duduk di sini berzikir itu Bu pertolongan Allah. Lidah kita ini dituntun jangan sampai apa seorang ulama mengatakan ya mulut kita ini ada azabnya, mulut kita ini ada azabnya. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk bisa berzikir itu diazab Bu. Ngelihat Quran kan Bu, ngelihat Quran baru ngelihat nih. Udah muak. Terus malas ya. Nah, itu buru-buru istighfar astagfirullahaladzim. Kunaon ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat hukum ini maju, aduh udah enggak mau. Nah, itu bermasalah hati. Kalau kita lihat pengajian lagi kumpul-kumpul gitu deh. Ngelihatnya dia dalam hatinya gini, itu ibu-ibu ribet amat ya. Ya dandan terus wudhu juga ya, pakai mukena juga pakai kerudung gitu ya. Ribet itu. Nah, punya hati seperti itu penyakit. Nah, uzubillah ya. Penyakit itu. Mau ke majelis mendingan saya jalan-jalan lah hari libur ya. Sekarang libur ya, Bu. Nah, jam segini enaknya pergi jalan-jalan ke mall ya. Nah, daripada ngaji. Nah, itu hati itu punya penyakit, ya. Ada juga orang yang mau ngaji, Bu. Ada orang yang mau datang dari rumahnya mau ngaji, tiba-tiba di jalan ketemu sama temannya begitu. Ibu reka mana? Mau ngaji ke Masjid Al Istiqomah. Ya. Temenin saya yuk. Saya sendirian nih. Temenin saya ke BTM. Traktir lah, ya. Coba. Akhirnya apa? Buyar pikirannya mau ngaji, jadi Buya akhirnya ikut ke mall. Nah itu namanya hidayah dilalah, ya dilalah, nggak jadi dia, ya tidak mendapatkan pertolongan Allah pada hari itu. Makanya apa Bu? Ketika kita bisa duduk di sini, ya Bu ya, kita ngaji bareng ini hadis Nabi, ya kita bisa dengarkan sama-sama, kita bisa mempelajarinya. Itu teh pertolongan Allah, ya Bu ya, yang menggerakkan diri kita. Bukan begini, ya pikirannya saya percaya kepada kemampuan diri saya sendiri gitu ya, percaya diri gitu ya. Itu kalau di pelajaran memang ada bab tema tentang percaya diri dalam Islam sebetulnya tidak diajarkan itu percaya diri, bukan ya. Percaya diri artinya apa? Percaya kepada kemampuan diri sendiri. Padahal apa? Kemampuan diri sendiri ini yang mengatur siapa? Allah. Bu, saya ngomong di depan ini berarti apa? Allah sedang menutup aib-aib saya. Kalau ibu tahu aib-aib saya, mungkin lari kali nggak mau. Saya mau ngaji sama Ustaz Dirman nggak mau. Ya lupa aibnya. Misalkan begitu ya. Tiap manusia pasti punya aib. Tapi apa? Ketika Allah menjadikan kita kumpul di sini, Allah tutup aib-aib kita. Jangan dibuka sama kita. Ya. Punten ibu ya. Kalau kita punya masa lalu yang jelek, ya kalau kita punya masa lalu yang jelek, jangan diomongin sama sahabat kita, orang lain yang bilang begini, dulu mah ya saya punya masa lalu yang gelap banget. Gunawan gitu. Dulu saya pernah mabuk, ya. Dulu saya pernah minum itu narkoba. Ngapain Bu? Ya, sampai dibikin status ya. Ini tahun sekian ya.
terus ini sekarang hijrah. Gak usah. Bu, yang tahu diri kita itu siapa? Diri kita sama Allah aja udah. Ya, jadi omongin. Ini ada satu kisah seorang suami istri Bu punten ini ya kisahnya. Ini saya dengar dari Buya Yahya. Ya, suami si seorang perempuan ini punten Bu yang dulunya itu pekerjaannya itu nauzubillah ya, zina ya, berzina. Dia tobat, dia benahi dirinya ya. Dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang solehah. Kemudian apa? Ketika dia menjadi solehah, dia dipertemukan jodohnya seorang laki-laki yang soleh, ya, seorang laki-laki yang soleh. Nikahlah. Ketika nikah ibu suaminya baik, tiap hari istrinya ngelihat suaminya teh sedih, nangis gitu ya. Kenapa? Kata suaminya teh, akang teh bagus amat gitu, ya. Begitu ke suaminya. Suatu hari Bu ya, karena terlalu baiknya suaminya ini, dia bilang begini, Kang, asal akang tahu ya, dulu itu saya ngasih tahu dia, dulu itu saya tukang begini. Akhirnya apa? Suaminya kaget dan suaminya menceraikannya. Nauzubillah min. Jangan sampai begitu. Jangan. Kita punya hal-hal yang di masa lalu jangan diomongin lagi. Allah sudah menutup, Allah sudah mengampuni dosa kita. Jangan kita ngomongin lagi. Ya, apalagi kalau kita ngomongin ke sahabat Ustaz, saya mah punya sahabat sahabat sejati Ustaz, itu baik banget ya, dan menutupi aib-aib saya. Dia nggak akan mungkin dia membongkar semua rahasia saya. Diceritain lah Bu. Ingat ya, dunia. Kata Rasulullah apa? Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagiduka yaumama. Cintailah apa yang kamu cintai itu sedang-sedang saja, jangan terlalu cinta. Ya, asa ayyakuna bagiduka yaumama. Boleh jadi yang kamu cintai itu bakal jadi yang kamu benci. Jangan kita begitu ke orang itu terlalu deket, pasti ada masalah. Ya, Bu, bergaul itu jangan jauh dari, jangan deket dari. Ya, sedang-sedang saja. Ya, aib-aib kita nggak usah diomongin, nggak usah. Ya, nggak usah. Kita yang tahu, kita curhat itu sama Allah udah cukup. Saya sendiri dan Allah yang tahu. Karena Allah memberikan solusi. Ya nggak? Kalau kita berdosa nih, hari ini kita berdosa. Ya Allah, tadi siang saya begini, ya Allah, ampun dosa saya. Diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Coba kalau ngomongin sama orang, ya, diketawain. Ya Bu ya. Kata Rasulullah, abid bagi doka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yaumama. Kalau kamu benci sama sesuatu, benci itu sedang-sedang saja, jangan terlalu benci. Karena sesuatu yang kamu terlalu benci itu boleh jadi bakal menjadi orang yang kamu cintai. Begitu. Itu dunia. Apapun, bukan manusia aja, ya, ke siapapun, ke apapun gitu ya, ke pekerjaan dan sebagainya. Nah itu jangan terlalu gitu. Nah biasa aja, ya, serahkan semuanya pada Allah. Punya masalah, ingat sama Allah. Ada bahaya yang mengancam diri kita, pasrahkan kepada Allah. Begitu. Karena Allah yang memberikan solusi, ya. Jangan manusia ngapain kita ya, takut sama orang menghormati orang yang hartanya lebih banyak ya, sampai dulu gitu ya, sampai kayak pembantu. Kita kan menjadikan diri kita pembantu di depan orang kaya. Itu kan 2/3 agamanya hilang. Nggak boleh. Kita memuliakan seseorang itu gara-gara ilmunya, bukan gara-gara kekayaannya. Itu di dalam kitab Nashihul Ibad ya. Kalau seorang itu takluk, ya, orang yang beriman pada Allah takluk kepada orang kaya, kemudian dia menghambakan dirinya kepada orang kaya itu. Nah, itu 2/3 agamanya hilang. Ya, nauzubillah min. Tapi hormati ilmu. Kalau orang berilmu, Bu ya, ada orang doktor, tapi apa? Gak ketahuan dia bersihin WC tempat sekolahnya. Tahunya dia dokter, seorang dokter, guru besar. Coba itu tahuan ini luar biasa, ya. Jangan sampai kita ini baru sedikit aja,
sombong ya Bu ya, baru ngaji sedikit. Ilmu Allah itu banyak. Makin kita mengaji, makin kita harus merasa kita ini orang bodoh. Kalau kita mengaji, perasaan kita sudah merasa bahwa diri kita ini bisa, berarti ada yang salah pada diri kita. Tapi kalau kita mengaji, aduh banyak geuning ilmu teh. Ya, saya udah umur 34 tahun, 40 tahun, 50 tahun kamana wae gitu ya. Kamana wae ya, ngaji teh. Baru kita nemu ilmu-ilmu ini misalkan gitu. Nah, itu adalah dalam hatinya seperti itu gitu ya. Itu dia telah jalannya sudah bagus ya. Sudah benar. Ya, sudah dituntun sama Allah. Merasa bahwa dirinya itu ketika kita mengaji, ilmu itu baru dia tahu dan banyak, malah dia merasa dia harus ngaji, saya harus ngaji setiap hari. Nah, sampai saatnya ketika Allah mencabut nyawa, beruntunglah dia. Begitu. Sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia, itu ilmu itu tidak akan habis. Ilmu Allah itu tidak akan habis kita kaji gitu ya. Jangan merasa aman ya pada ilmu yang kita punya. Jangan merasa aman. Belum apa-apa udah bilang Ustadz itu yang tadi ya hadis yang berbicara di dunia berbicara masalah dunia di dalam masjid dihapus 40 tahun amalnya, itu hadisnya doib. Ya, hadisnya atau bilang hadisnya maudhu, palsu. Astagfirullah ya. Yang ngomongnya bukan ahli hadis. Boleh kayak gitu ya. Itu nih, kita lihat aja pengarangnya siapa? Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ulama besar ya. Bahkan ada yang bilang kitab Ihya Ulumuddin semua hadisnya doib, gak boleh didengarkan. Yang mengarangnya siapa? Al-Imamul Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Ya, kita mau berani komentari baru ngaji sedikit. Ya, baru ngaji sedikit. Nauzubillah. Ya. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asroja sirojan fil masjid, barang siapa yang menyalakan lampu fil masjid, di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil ain, yang mana lampu itu meneranginya ya sekedar mengelilingi ya sekitar sekedar kelihatan lah oleh matanya gitu ya, penerangannya itu sampai mana gitu. Nah, apa itu balasannya? Lam tazalil malaika, para malaikat itu tidak akan pernah berhenti tastaghfiru lahu, memohon ampunkan dosanya kepada Allah, madama dzalika dawu, selama sinar lampu itu menyala fil masjid, di dalam masjid. Bu ya, punya rizki, beliin lampu buat masjid, kelihatannya itu di bagian tengahnya itu ya lampunya mati, dibeliin sama ibu teh, sama bapak teh. Itu pahalanya selama lampu itu menyala, ngalir pahala kita. Ya, coba kalau kita sadar itu ya, di rumah punya Quran banyak, sayang kalau nggak dibaca, ya jadi pajangan aja. Kan yang kita pegang cuma satu kan? Quran itu kalau bisa ya seumur hidup itu Quran satu dirawat ya, jangan sampai rusak, sampai meninggal memegang satu Quran yang kita pegang itu. Daripada yang banyak itu di rumah, daripada nggak dibaca, hanya jadi pajangan aja, simpan aja di masjid. Karena banyak jamaah kalau lagi sholat Jumat misalkan lagi baca Quran, mereka bacaan gitu, udah aja simpan di masjid. Kita cuma butuh satu ya. Ada makanan banyak di rumah ya, kita mah ya sehari makan berapa kali? 3 kali ya. Tapi di rumah teh kayak prasmanan banyak ya. Daripada gitu simpan aja di masjid buat pengurus begitu ya. Ya, atau buat anak-anak yatim lah ya yang ada di masjid, kasih begitu. Begitu aja, kita mah cukup seperlunya aja ya. Atau sejadah ya, sejadah di rumah banyak banget. Nah, saking banyaknya ada yang nggak dipakai, simpan di masjid. Selama barang itu dipakai ya sama orang, pahala ngalir terus ya. Atau misalkan tiap bulan Bu, misalnya gini, saya mau niatin beli 1 sak semen ya, 1 sak semen 40 kilo paling harganya berapa? 50 ya, 50.000, 50.000 kecil atuh
beli setiap bulan buat masjid. Coba kalau di semua ini ada berapa, misalnya berapa warga nyumbang satu semen satu bulan. Ini masjid bisa, nggak kekurangan, ya nggak akan kekurangan. Atau misalkan cari masjid-masjid yang nggak beres-beres, ada yang nggak beres-beres ya. Ada juga saya kasihan kalau misalnya ada gini, ada masjid nggak beres-beres, itu santri-santrinya itu masjid gabung sama santri. Santri-santri di jalan begini pakai saringan, gitu. Itu teh kasihan, gitu. Ya Allah gitu. Yang ngajinya, santrinya nggak ngaji itu sama kiainya, disuruh di luar nyaringan gitu ya, ke angkot-angkot, kasihan gitu deh. Coba kalau semua umat Islam sadar, cuma nyumbang sebesar semen. Oh Ustaz, saya mah nggak mau semen, hebel, silahkan, ya sedikit aja Ustaz saya mau lah, gitu ya. Hebel 100.000 misalkan gitu ya, ya silahkan, apa aja bisa, ya keramik atau apa kayak keran. Lihat masjid ada kerannya rusak nih, saya deh yang ganti deh, gitu ya. Ngomong ke DKM-nya, Pak saya mau ini deh ganti ini ya keran. Nah, itu teh jariah buat kita semua, ya. Amal jariah itu yang nanti kita butuhkan kalau kita sudah di alam barzakh. Nah, baru di situ menyesal, gitu ya. Yang pertama itu ngomongnya begini, ya Allah balikin saya pengen sedekah. Gak bisa, udah gak bisa di alam barzakh, ya. Kalau kita bisa seperti itu, semuanya sadar, udah kali nggak ada yang kekurangan masjid deh, ya. Atau misalkan anak-anak yang di kolong jembatan, udah nggak ada. Kalau kita sadar semua, ya zakat fitrah aja tiap Ramadan. Zakat fitrah kalau sadar semua orang Islam bayar zakat fitrah, ya itu Lebaran itu nggak ada yang kelaparan Bu, nggak ada, ya. Lebaran itu nggak ada yang kelaparan, tapi masih ada aja yang kelaparan, begitu. Karena apa? Orang-orang ada yang nggak bayar zakat. Gimana puasa Ramadan coba? Ya, puasa Ramadan itu digantung dulu, ya sebelum dia bayar zakat. Ya kalau dia udah bayar zakat, nah di amalannya diterima itu Ramadannya, begitu. Ya, kita harus paham, makanya pentingnya mengaji seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man basata hasiran fil masjid. Nah, barang siapa yang menggelar tikar atau karpet ya di dalam masjid, lam tazalil malaikat. Nah, malaikat itu tidak akan berhenti tastaghfiru lahu, memohonkan ampunkan bagi dia kepada Allah, madama zalikal hasiru fil masjid, selama tikar atau karpet itu berada di dalam masjid. Coba itu ya, kayak tadi sedekah tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qaziratan minal masjid. Nah, barang siapa mengeluarkan debu, ya Bu ya, nyapu nih kerjaannya merebot misalkan ya, merebot masjid, atau pengen dapat pahala, Ustaz itu bukan kerjaan merebut aja, yang jamaah juga saya pengen dapat pahala, ya bagus, ya mengeluarkan debu dari masjid, biko dari mayaduru fil ain, yang kelihatan oleh mata, mau ada debu nih disapuin gitu ya. Akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubihi, maka Allah mengeluarkan dirinya dari dosa besar. Dari dosa-dosa besar. Itu hal yang sepele ya. Kita kalau punya sampah, misalnya makan permen, Bu ya, makan permen, sampahnya jangan dibuang di masjid, aduh, ya. Simpan aja di kantong dulu, simpan di kantong, nanti pas keluar baru. Atau misalkan apa Bu, ada orang yang iseng deh Bu ya, kuku tadi gini pakai tangan teh, ya, lagi sholat Jumat, misalkan apa gitu ya, iseng deh gitu ke kulit, gitu, kopek-kopek gitu ya, saya ngelihat itu jorok ya, dibuang aja sembarangan. Itu teh emang nggak dosa itu ya, dosa seperti itu teh penyakit ya. Nah, bersihkan masjid itu ada apa, ada kertas enggak, atau misalnya ada Quran yang tercecer ya, itu Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, itu begitu tuh, kalau lihat ada Al-Quran tercecer diambil ya, digabungkan, dijilid begitu, meskipun halamannya tidak teratur gitu ya, disimpan yang rapi begitu. Coba Ibu kalau misalkan kita bisa semuanya seperti itu Bu ya, udah rapi, pahala kita berhidup bahagia udah ya, hidup bahagia kita kalau kita bisa mengamalkan itu semua.
Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la taj'alu masajidakum katuruk, jangan jadikan masjid itu, ya masjid-masjid kalian itu katuruk, seperti jalanan, ya seperti jalanan. Punten ibu ya, jangan disamakan masjid ini seperti jalan-jalan biasa. Orang yang junub, orang yang haid nggak boleh masuk ke dalam masjid, ya nggak boleh, ya nggak boleh masuk ke dalam masjid. Kalau misalkan itu Ustaz, kalau musola bagaimana? Nah, kita harus tahu dulu nih, pengertian masjid, musola. Nah, masjid itu, Bu ya, masjid itu istilah apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu kan masjid itu isi makan ya, bisa deh, bentuknya isi makan. Maksudnya apa? Tempat sujud. Nah, tapi harusnya kan masjidun. Kenapa ini disebutnya masjidun? Nah, karena apa? Karena kesepakatan orang-orang Arab, ya, masjid itu bukan hanya tempat sujud, jadi punya pengertian yang luas di dalamnya buat syiar agama, sehingga apa? Terkenalnya di masyarakat Arab sebutannya masjidun, jadi simai, ya. Jadi memang sudah ketetapannya bukan pada pola katanya itu harus semestinya masjidun, tapi diartikan masjidun. Nah, masjid itu apa? Tempat kita sholat, tempat kita di situ syiar agama seperti pengajian seperti ini, ya. Ukurannya, misalkan ada ukuran kecil, ada ukuran besar, sama-sama masjid. Ada misalkan Ustaz kok ada di tempat umum namanya musola, ya. Musola itu masjid-masjid juga, tapi ukurannya kecil. Ya, bisa orang-orang umum sholat di situ, tapi ingat, orang yang haid, orang yang junub itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada Ustaz, saya di rumah ada masjid, ya, ada musola kecil buat di rumah, nah itu kan kepemilikan pribadi. Nah itu mah boleh, beda hukumnya. Kalau misalkan tanahnya wakaf, nah seperti ini misalnya ini, nah, ini kan semua orang bisa sholat di sini kan? Ya kalau rumahnya misalkan rumahnya Ustaz Muhammad, ya kalau tidak diizinkan sama Ustaz Muhammad sholat di rumahnya, nah berarti kan apa? Bukan musola umum kan, bukan masjid umum, itu kan masjid kepemilikannya. Kalaupun misalkan punten ya, bisa di dalamnya boleh lah, orang yang tidur di dalamnya ada orang yang junub, orang itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah sifatnya umum, nah seperti ini ya tidak boleh. Begitu. Dikhawatirkan teh Bu ya, kalau misalkan punten, kalau lagi haid khawatir ya ada menetes, nah, ya ke masjid itu seperti itu. Nah itu dalam mazhab Imam Syafi'i, ya tidak diperbolehkan orang yang junub, orang yang sedang haid itu masuk ke dalam masjid. Nah, memegang Quran nggak boleh, gitu kan? Berpuasa nggak boleh, gitu. Kalau orang yang haid kan, baca Quran nggak boleh. Itu malah rusak ringanan takdir dari Allah untuk para ibu-ibu, para wanita, ya. Itu nikmat dari Allah, ya. Bukan begini, asik gitu ya, sekolah bukan gitu, ya. Tapi wanita itu adalah seorang yang dimuliakan. Makanya Allah memberikan urusan seperti itu, ya. Mengurus anak dan sebagainya, mengandung hamil dan sebagainya. Nah, itu kan sama Allah diberikan keringan. Nah, dari jam 9 ya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.